Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ngaji Jo Cipi. Kali ini kita menari episode 12. Tema kita adalah mengerjakan yang tak dibayar. Pada kerja-kerja yang tak dibayar, kita kerap mendapati kesungguhan dan ketulusan. Sebab mereka meyakini milik diri bukan apa yang ada di genggaman, melainkan apa yang telah digunakan. Dan digunakan untuk apa? Itulah kunci kebahagiaan. Oke, di sini kita belajar tentang konsep ikhlas, yaitu melakukan sesuatu tanpa balasan, mengharapkan balasannya hanya dari Allah saja. Maka bayaran, demikian sebuah nasihat dalam khazanah ilmu organisasi mengatakan, adalah motivator paling buruk. Nah, seperti kita tahu bahwa motivator itu sebenarnya positif ya. Dia memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Hanya saja motivator terburuk adalah mengharapkan bayaran. Karena ketika kita mengharap bayaran, kita bekerja dengan sesuai apa bayaran yang kita dapatkan. Ketika bayarannya kecil, maka kerja kita pun akan sederhana, apa adanya. Namun ketika bayaran besar, barulah kita bersemangat untuk bekerja. Maka bayaran adalah motivator paling buruk. Katanya di sini, jika ingin melihat potensi kepemimpinan seseorang, cermatilah kala ia menjalankan kerja-kerja sosial. Tentu sebenarnya ini paradoks ya dengan kerja kepemimpinan seseorang. Harusnya kita melihat ketika dia memimpin rapat, ketika dia melakukan sambutan sebuah acara, pokoknya ketika dia tampil gitu kan. Nah tapi ini enggak, cara kita melihat seseorang itu adalah dari kerja sosial yang dilakukannya. Alias ketika itu bukan job desk dia, tapi dia tetap lakukan. Di sanalah akan tampak apa-apa yang tersembunyi sekian lamanya. Karena di sana ada ketulusan dan keikhlasan. Nah, bagi kita orang Islam, ini sungguh sudah kita pelajari sejak dahulu kala. Yaitu dari nabi-nabi kita. Beliau bekerja, beliau menjadi utusan Allah tanpa mengharapkan balasan. Kita tahu bagaimana kisah Nabi Nuh yang ribuan tahun lamanya berdakwah tapi hanya menghasilkan sedikit saja pengikut. Jikalaulah Nabi Nuh ini bekerja, bertugas di bumi dengan harapan bayaran, maka beliau tentu sudah lama putus asa berdakwah. Karena tak banyak yang mau ikut dengan dakwahnya, karena banyak yang membencinya, banyak yang melanggar kata-katanya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ke Taif, kita sama-sama tahu bagaimana ceritanya, bagaimana penderitaan beliau di sana. Beliau dicaci maki, dikatakan gila, beliau dilempari sampai kakinya berdarah. Tapi apa yang beliau katakan? Beliau berdoa kepada Allah, semoga suatu saat nanti ada keturunan rakyat Taif ini yang beragama Islam, yang mau menerima agama Allah ini. Dan benar saja, Abu Hurairah lahir dari kota Taif. Kita tahu beliau sangat banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Itu semua bisa terjadi karena Rasulullah bekerja tanpa mengharapkan bayaran. Karena kalau beliau mengharapkan bayaran, beliau pasti menginginkan orang-orang yang beliau dakwahi itu menerima, menghormatinya, dan mengagung-agungkan beliau. Tapi sungguh tidak, Nabi bekerja tulus hanya untuk Allah saja. Dan ketika itu maka kerja beliau pun maksimal adanya. Kata penulis menasihati kita, jika mengerjakan yang tak dibayar belum menjadi kebiasaanmu, cobalah wahai diri, biarkan dirimu larut tanpa ikatan keduniawian, hingga lepas simpul potensi diri yang terhambat deskripsi pekerjaan. Nah, maksudnya adalah biarkan diri kita bekerja dengan ikhlas tanpa mengharapkan iming-iming apapun balasannya. Sebagai bonusnya, niscaya kau rasakan kebahagiaan. Adakah yang lebih berharga daripada kebahagiaan dari dalam? Ya, kita pasti pernah merasakan ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan tulus, itu bahagianya beda rasanya. Rasa damai yang menelusup ke dalam diri kita itu berbeda. Tapi aku tak punya bakat yang berarti, ujarmu. Tuhan ciptakan dirimu dalam keadaan sesempurna ciptaan. Apa yang kau miliki tak bercacat. Ini pernah kita bahas di menari episode tentang self-love ya, surat At-Tin ayat 4. Justru kerap kali dalam kerja yang tak ada ikatan formal itulah kekuatan terbaikmu akan tampak.
Lalu tanpa kau sadari, rasa penuh makna menyelusup ke dalam dada, sebab telah melakukan sesuatu yang berarti. Nah, sebagai penutupnya, penulis mengatakan, pada yang tak dibayar oleh manusia, dia senantiasa sediakan balasan yang sempurna. Maka kerjakanlah kerja-kerja yang tak dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.